Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013. Nah, kemarin kita masih membahas kaitannya dengan teks cerita atau novel sejarah ya. Kaitannya dengan mengidentifikasi informasi yang ada pada teks cerita atau novel sejarah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan lebih dalam lagi mengenal kaitannya dengan teks cerita sejarah, yaitu kita akan mengidentifikasi kaitannya dengan kebahasaan yang ada dalam teks cerita novel sejarah. Baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, silakan. Oke, dapat diakhiri. Baik anak-anak, langsung saja ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan dari bab yang kedua, yaitu subbab yang B, yakni tentang menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Nah, apa saja ya yang kita ambil dari materi hari ini? Tujuannya apa? Yang pertama, kita mampu menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah dan dapat menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, perlu kalian ketahui ya, setiap jenis teks itu memiliki ciri kebahasaan yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan belajar menganalisis kebahasaan yang ada pada teks cerita novel sejarah. Apa yang membedakan dari teks yang lain? Nah, kita ulas bersama ya. Oke. Yang menjadi keunggulan dalam sebuah cerita yaitu ada pada bahasa. Bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra umumnya. Jadi cerita atau novel sejarah ini penggunaan bahasanya itu sama dengan penulisan cerita atau novel lainnya. Contohnya novel roman. Jadi pokoknya dari teks fiksi lainnya biar kalian lebih paham. Nah, bahasa apa yang digunakan dalam cerita novel sejarah atau cerita yang lainnya? Yaitu menggunakan konotatif dan emotif. Nah, ini ya, menggunakan konotatif dan emotif. Nah, ini adalah ciri khusus kebahasaan ada pada karya sastra umum. Berbeda dengan bahasa non-fiksi ya, atau dari bahasa ilmiah, yaitu menggunakan denotatif dan rasional. Denotatif berarti makna yang sesungguhnya dan rasional adalah apa yang disampaikan itu logis ya, atau bisa dipahami oleh akal pikiran. Sedangkan bahasa dalam karya sastra itu bersifat konotatif atau bermakna bukan sebenarnya ya, dan emotif, mengandung emosi atau perasaan yang dicantumkan dalam cerita tersebut. Kemudian perlu kalian ingat juga, bahasa novel itu harus konvensional. Maksudnya apa ini konvensional? Konvensional di sini bahasa itu menyesuaikan dengan bahasa yang ada atau yang digunakan dalam masyarakat umumnya supaya dapat dipahami oleh pembacanya. Misalkan saja
bahasa novel yang umum ya, yang sering dibaca, karya Habibur Rahman misalkan. Nah, bahasa-bahasa yang disampaikan oleh penulis itu kan bahasanya memasyarakat ya, maksudnya semua kalangan itu memahami bahasa yang dipakai dalam novel karya Habibur Rahman. Oleh karena itu, penggunaan konotatif dan emotif itu dengan merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan dan beragam pengucapan. Contoh yang simple ya, dari ceritanya film Upin dan Ipin. Nah, mereka menggunakan gaya bahasa yang berbeda, menggunakan logat dari Malaysia. Nah, sehingga memiliki ciri khas bahwasanya film Upin dan Ipin itu ciri khas pengucapannya, gaya bahasa, pencitraannya ya menggunakan ragam bahasa Malaysia. Seperti itu ya. Perlu kalian diketahui juga ini ya, konvensi ini memungkinkan munculnya prinsip bahwa setiap karya sastra pada dasarnya merupakan pengejawatan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca agar mampu memahami karya yang dibacanya. Nah, maksudnya begini ya, penulis cerita novel itu harus mampu memberikan wadah atau menjembatani dalam pemahaman bahasa yang ditulis untuk disajikan oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat umum ketika membaca mereka itu mampu memahami apa yang kita sampaikan dalam bentuk cerita tersebut ya. Oleh karena itu bahasanya itu harus konvensional. Seperti itu ya, jangan menggunakan istilah-istilah ya seperti penulisan buku karya ilmiah. Ya, karena ini sifatnya cerita ya. Namanya cerita itu kan merakyat ya. Yang mampu diserap secara cepat. Beda lagi kalau kajian ilmiah. Penyerapan maknanya itu harus menggunakan tahapan-tahapan yang lebih dalam lagi. Kalau untuk cerita novel saja, ini seperti cerita umumnya ya, harus merakyat, menyesuaikan dengan pembaca atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyodorkan sebuah karya sastra berupa teks cerita atau novel, kita harus itu ya, menyesuaikan untuk siapa cerita itu kita sampaikan. Misalkan kaitannya dengan ceritanya tadi ya Upin dan Ipin. Nah, tujuannya kepada siapa? Kepada anak-anak. Oleh karena itu bahasa yang disampaikan film Upin dan Ipin itu bahasanya yang menyesuaikan bahasa anak-anak. Ya, jadi diksinya, pilihan kata-katanya, logatnya dan lain sebagainya itu menyesuaikan dengan usia anak-anak, sehingga anak-anak itu mampu menyerap secara cepat bahasa yang disampaikan oleh film Upin dan Ipin. Seperti itu ya. Nah, konvensi ini sangat beraneka ragam ya. Maksudnya bagaimana? Ya, antara teks sastra, dari yang bukan sastra, prosa, dari puisi, novel detektif, novel dan novel fiksi ilmiah dan lain sebagainya. Ini ya menyesuaikan ya, apalagi diiringi gejala sastra setiap masyarakat, konvensi perbedaan bahasa, budaya dan konvensi sastra. Jadi menulis itu tidak sekedar menulis ya. Jadi kita harus memperhatikan untuk siapa cerita tersebut, kemudian penggunaan bahasanya yang pas dan sesuai itu yang bagaimana ya. Itu jadi pemakaian bahasa dalam penulisan karya harus menyesuaikan dengan ya jenis karya yang disampaikan. Oke, sekarang kita akan membahas lebih detail kaitannya dengan kebahasaan dari novel sejarah. Langsung saja ya. Ada beberapa kaidah kebahasaan
Yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Nah, ini ya, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Maksudnya bagaimana? Ya, kalimat pada zaman dahulu itu kan yang sangat unik ya. Misalkan saja menggunakan kata prajurit. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan dalam cerita masa lampau. Kemudian nama tokohnya juga. Nah, ini yang sebagai simbol ya, bahwasanya ini adalah cerita masa lampau. Kemudian menggunakan banyak kata yang menyertakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Ya, kronologis adalah urutan kejadian, kalau temporal adalah waktu. Mengapa? Ya, karena ini adalah masuk kategori cerita. Yang namanya cerita itu tidak lepas dari yang namanya konjungsi kronologis dan temporal. Karena memang pada dasarnya cerita itu menceritakan urutan kejadian ya, baik itu kejadian dan suasana ya, kejadian dan suasana dari pagi, siang, malam. Kemudian menggunakan urutan waktu, urutan temporal, urutan kronologis, sejak saat itu, setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Contoh nih, ada kata setelah, kemudian ada kata sejak. Nah, ini menunjukkan kronologi itu ya, menunjukkan yang ini menunjukkan kronologis ya. Kalau sejak ini menunjukkan temporal. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja tindakan atau material, atau istilahnya adalah tingkah laku ya. Maksudnya tingkah laku bagaimana? Ya, kata kerja di mana itu bentuknya itu bisa dilihat fisik ya, secara fisik. Contohnya memukul. Nah, itu kan fisiknya terlihat ya, ada gerakan tangan dilambaikan hingga mengenai sesuatu ya, sehingga membekas. Nah, itu namanya memukul. Menginjak. Nah, ada gerakan injakan itu. Oke. Nah, mana kira-kira ini yang menunjukkan kata kerja material? Nah, ada duduk bersimpuh. Nah, kata bersimpuh ini material ya, atau tingkah laku, ada tindakan fisiknya. Kemudian mana lagi? Menggenggam. Nah, ada kata menggenggam. Ini juga kata kerja material atau tingkah laku ya. Ada gerakan fisiknya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Mengapa banyak kalimat tak langsung? Karena ini masuk cerita masa lampau ya, sehingga penulis atau pencerita itu tidak mengalami langsung kejadian yang diceritakan. Penulis hanya mengulas ya peristiwa atau cerita yang terjadi pada masa lampau. Berapa tahun silam? Bisa saja 10 tahun, 20 tahun. Seperti contoh pada pertemuan sebelumnya kaitannya dengan menceritakan istri dari Soekarno. Berapa tahun itu berarti ya? Sebelum Indonesia merdeka, berarti 75 tahun lebih. Nah, itu ya. Jadi lampaunya ya sangat keterbelakang ya, sangat ke belakang sekali. Bukan kemarin sudah masuk lampau, bukan ya. Jadi bertahun-tahun atau berabad-abad. Nah, misalkan menggunakan kata apa? Ada kata bahwa, menceritakan tentang, menurut, dan lain sebagainya. Ini ya contohnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kata menurut. Contoh yang kedua ada kata menyatakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang diceritakan ini sudah terjadi pada beberapa tahun silam.
Nah, selanjutnya ada kata kerja mental ya, kebahasaan yang kelima. Ini termasuk lawan katanya dari kata kerja material. Kalau material tadi pekerjaannya itu bisa dilihat secara fisik, namun kalau kata kerja mental ini sebuah perlakuan ya yang kaitannya dengan perasaan. Nah, contohnya ini merasakan, menginginkan, mengharapkan, atau sifat yang lainnya ya. Contoh bahagia, sedih, tertawa, menangis itu juga masuk salah satu contoh dari kata kerja mental. Oke, ini juga ada kata sependapat. Nah, ini masuk kata kerja mental. Kemudian ada kata menolak. Nah, bentuk fisik menolak bisa nggak kita lihat? Kemudian berpikir. Nah, ini juga masuk kata kerja mental ya. Selanjutnya di sini ada menggunakan tanda petik ganda ya, atau istilahnya yang kita itu adalah tanda kutip yang menunjukkan tuturan langsung ya, dimana penulis ini mengulang apa yang diucapkan dalam tokoh sebuah cerita atau novel sejarah ya. Jadi tulisannya itu juga ya langsung diambil ya dengan cara menggunakan tanda kutip tadi. Itu berarti tandanya kalimat yang ditulis itu ya kalimat yang diucapkan oleh para tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Sedangkan tadi perbedaannya yang kalimat tidak langsung, berarti penulis ini mengulang apa yang disampaikan oleh pihak kedua. Berarti atau istilahnya itu katanya. Nah, seperti itu. Kalau ini dia langsung ya menjadi pihak kedua. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata sifat ya, yang tugasnya yaitu sebagai mendeskripsikan dari segi hal tokoh, tempat, suasana, kemudian latar yang lainnya, misalkan watak, kemudian sudut pandang dan lain sebagainya ya. Contoh ini deskripsi menggambarkan sebuah tokoh ya. Jadi Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum bicara dan menebar. Pandangan mata menyapu wajah. Nah, ini mendeskripsikan ya secara detailnya. Kemudian apa ya saja yang dilakukan ya. Ini namanya kata-kata sifat ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan ada beberapa ya, silakan dibaca ulang lagi kutipan teks ya kaitannya dengan Kemelut di Majapahitnya. Coba kalian cek ini ya, ada mana yang termasuk kutipannya, silakan diletakkan di sini sebagai latihan kalian ya. Selanjutnya untuk yang makna kias dan dalam novel sejarah, ini masuk tambahan ya. Kebahasaan khusus ada pada teks cerita atau novel sejarah, yaitu adanya makna kias dan terdapat peribahasa ya atau istilah. Kita bahas yang makna kias dulu. Makna kias itu sama dengan makna konotasi, di mana definisinya yaitu bukan makna yang sesungguhnya. Langsung saja ya untuk dapat memahami lebih dalam, ini ada kata-kata terpukul hatinya. Kalau makna sesungguhnya atau makna denotasi itu adalah hatinya dipukul ya, ada tindakan fisik ya secara pasif. Namun makna terpukul hatinya ada dalam konteks ini yaitu bermakna sangat sedih. Nah, sangat sedih ini. Jadi kita menyesuaikan dengan makna yang ada di konteks kalimatnya, bukan menggunakan makna yang sebenarnya atau sesuai dengan kamus bahasa Indonesia atau leksikal ya. Kemudian yang kedua yaitu ada kata tulang punggung ya. Kalau makna sesungguhnya atau makna denotasinya yaitu
tulang bagian belakang tubuh manusia itu ada tulang punggung ya. Namun di sini tulang punggung adalah sandaran ya, atau sumber kekuatan, sumber penghasilan ya, misalkan kalau kaitannya dengan pekerjaan ya. Jadi sandaran sumber kekuatan ya, ini masuk dalam makna kias atau makna konotasi dari istilah tulang punggung. Kemudian ada kata lagi istilah membeku. Nah, membeku kalau makna sebenarnya ini seperti es ya, keras dan mungkin dingin atau tidak. Kalau beku berarti dingin ya. Kalau padat berarti kan ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Kalau makna yang sebenarnya seperti itu. Kalau di sini makna kias bermakna diam saja ya, tanpa bicara, itu namanya membeku. Nah, sekarang kita bahas ya. Selain menggunakan kata kias, teks cerita atau novel sejarah juga menggunakan peribahasa ya. Peribahasa bahasanya yang dipakai juga bahasa lampau ya, bahasa kejawen. Nah, ini ada peristiwa, ada peribahasa Gemaripa Loh Jinawi Kertatata Raharja. Artinya apa? Artinya di sini ya, hidup makmur, aman dan tentram. Nah, di sini artinya. Kemudian ada istilah lagi ameng-ameng nyawa. Nah, artinya adalah bermain-main dengan nyawa. Oke. Ini ya, jadi perlu kalian ingat bahwasanya apa tadi kebahasaan dari teks cerita atau novel sejarah. Ada apa? Yang pertama ada peribahasa, yang kedua bermakna kias, yang ketiga ada kata kerja material, yang keempat ada kata kerja mental, yang kelima ada tanda kutip atau petik dua, yang keenam ada kalimat langsung, yang ketujuh ada kalimat tidak langsung, kemudian yang kedelapan itu ada konjungsi temporal dan konjungsi kronologis. Oke. Oh ya, tambahan satu ya, yaitu menunjukkan kata-kata sifat ya, untuk menggambarkan tentang suasana, tempat, atau tokoh. Baik, terima kasih atas waktunya sudah menyimak video materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya lewat kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Baik, saya Miss Riza mengakhiri pertemuan kali ini dulu. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap kita selalu dalam patuhi prokes ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.